Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, dan Tuhan menopang hidup saudara, memberkati saudara dan keluarga saudara semuanya. Saudara-saudara, mari perhatikan Alkitabmu dan buka Mazmur 103. Mazmur 103. Perhatikan bagian itu saudara. Nah, silakan saudara membacanya dan saya akan menguraikannya. Saudara-saudara, Daud membuka Mazmur ini dengan seruan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Dan Daud, kita tahu dia adalah seorang raja, tapi dia juga punya banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 103 ini, dia memulai dengan sebuah kalimat, "Pujilah hai Tuhan jiwaku." Saudara, istilah "pujilah Tuhan hai jiwaku" adalah ciri orang Ibrani memuji Tuhan. Ada dua kata Ibrani untuk melukiskan jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud menyerukan ke dalam dirinya dengan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Nah, saudara, ada dua kata Ibrani untuk melukiskan jiwa. Yang pertama adalah neshama. Neshama yang diterjemahkan sekali di dalam Yesaya pasal 57 ayat 16 yang berbunyi demikian, "Padahal akulah yang membuat nafas hidup." Neshama. Lalu yang kedua adalah nefes. Nefes adalah merupakan kata lain di dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan dengan nyawa atau jiwa. Muncul 752 kali dan diterjemahkan dengan 43 kata yang berbeda. Sedangkan saudara, suke merupakan kata Yunani dalam Perjanjian Baru sebanyak 105 kali dan diterjemahkan dalam 6 kata yang berbeda. Suke mempunyai arti yang sama dengan nefes di dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara-saudara, itu sekedar pendahuluan dan sekedar pengetahuan bagi kita di dalam menerjemahkan kata jiwa. Nah, saudara, dalam Mazmur ini Daud secara bergantian memakai kata jiwaku dan batinku untuk menyatakan sesuatu yang paling esensial di dalam diri seorang manusia. Daud tidak bersyukur karena sesuatu yang ia dapatkan, tetapi apa yang telah Allah lakukan baginya. Seluruh kehidupannya, jiwa raganya, dari yang terdalam tidak ada tersisa untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Bagian yang terdalam dari seorang manusia. Saudara, sikap ini didasari iman kepercayaan yang benar dari Daud kepada Tuhan. Saudara, bersyukur adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dijalankan. Dan tidak heran saudara jika Paulus berkata, "Bersyukurlah senantiasa." Saudara, bersyukur adalah ciri kehidupan orang percaya. Tetapi harus kita sadari bahwa bersyukur itu tidak mudah. Nah, saudara, seorang penulis buku bernama Sinclair Ferguson, di dalam bukunya A Heart for God, dia menyatakan bahwa ada dua hal yang membuat seseorang tidak bisa bersyukur. Yang pertama adalah kita gagal untuk belajar dari semua yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, sikap tinggi hati dalam meresponi kemurahan Tuhan. Karena itu, ketika kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut, ingatlah segala kebaikan Tuhan
yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, berkaitan dengan sikap tinggi hati, ada seorang penulis buku lagi bernama Richard Pratt. Dalam bukunya Design for Dignity, dia mengatakan bahwa hanya ketika kita menyadari betapa tidak layaknya diri kita, kita akan mampu mensyukuri berkat-berkat Allah dengan antusias dan dengan kegembiraan yang tak terkirakan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita perhatikan Mazmur 103 ini. Saudara, ada 3 alasan yang dipaparkan, yang diungkapkan oleh pemazmur mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita perhatikan yang pertama adalah mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. 1. Karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Ayat 3, saudara perhatikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, istilah kesalahan adalah afon, yang berarti meleset dari lintasan yang ditunjuk. Nah, kata kesalahan adalah untuk menunjukkan kehidupan kita yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi anugerah Allah melingkupi kita sehingga kita diampuninya. Kesalahan kita diampuninya. Nah, saudara, dalam konsep dunia, kesalahan harus dihukum. Keadilan harus dijalankan. Di dalam konsep Alkitab, kita adalah manusia yang berdosa. Nah, sebagai manusia yang berdosa, kita sepatutnya mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Tetapi kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Kata mengampuni adalah berarti memberikan pengampunan. Seorang teolog yang bernama G. Elliot, dia pernah mengatakan bahwa di dalam kematian Kristus saya mati. Saya mengalami kedahsyatan dosa. Segala sesuatu yang harus ditimpakan oleh murka Allah terhadap dosa telah digenapi oleh kematian saya dalam Kristus. Ia mati bukan hanya mewakili saya, melainkan mati menggantikan saya. Karena hanya berdasarkan kematiannya lah saya terlepas dari kematian itu. Ia telah mengalami kematian yang semestinya untuk saya dan menggantikan saya. Saudara, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan mengampuni kesalahan kita ketika kita datang kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan, dan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus mengampuni kesalahan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya Kristus mati menggantikan kita sehingga kita diampuninya. Nah, saudara, Tuhan bukan hanya mengampuni kesalahan kita, tetapi juga segala penyakit kita. Saudara, istilah penyakit di sini bukan sakit yang badani, tetapi sakit yang diakibatkan oleh dosa. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur 107 ayat 17 dan ayat 20 untuk hal ini. Karena saudara, ada sakit penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Ada sakit penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri, tetapi ada juga sakit penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Nah, saudara, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, saya yakin dia ingat bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan yang telah dilakukannya pada masa lalu yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 11. Tuhan mengampuni dia dan Tuhan menyembuhkan dia. Yang kedua, saudara, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua ada di ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, karena Tuhan telah menebus hidup kita. Yang pertama,
Tuhan mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, Tuhan telah menebus hidup kita. Saudara, istilah menebus adalah membayar suatu harga untuk membawa kembali seseorang yang telah menjadi tawanan. Kita telah terjual oleh dosa dan menjadi budak dosa. Seorang budak tidak punya hak, tidak punya kebebasan, karena dia dimiliki hanya oleh tuannya. Tuannya bebas memperlakukan dirinya sesuai dengan keinginan tuannya. Tetapi saudara, seorang budak akan dilepaskan jika ia mampu menebus dirinya, atau ada orang yang menebus dirinya sehingga menjadikan dia sebagai orang merdeka. Di dalam terjemahan Septuaginta, kata menebus diterjemahkan dengan kata lutro, menebus. Seorang teolog bernama Anthony Hukema, dia mengatakan pengertian asli dari kata menebus atau lutro adalah membeli kembali seorang budak dan memberikannya kemerdekaan melalui pembayaran sejumlah uang tebusan. Gambaran inilah yang diterapkan pada karya Kristus. Kristus menebus kita dengan membayar tebusan, dengan membayar harga tertentu, yaitu dirinya sendiri. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan membebaskan kita. Perhatikan saudara, istilah lubang kubur dan memahkotai. Dua istilah ini adalah dua istilah yang sangat kontras. Yang satu lubang kubur, lalu kemudian memahkotai. Lubang kubur, saudara, untuk menunjukkan bahwa hidup kita tidak ada artinya. Dosa telah membuat kita dalam posisi yang rendah, membuat kita harusnya menerima murka Allah. Tetapi Allah mengangkat kita dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih setia. Tuhan itu adil, tetapi juga penuh kasih. Karena Tuhan itu adil, maka dosa harus mendapatkan hukumannya. Tetapi ia juga Tuhan yang penuh kasih setia. Nah, jikalau Tuhan memperlakukan sifat keadilannya, maka tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa selamat dari hukuman karena dosa. Tetapi Tuhan penuh kasih, sehingga dia tidak mau manusia binasa selamanya. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kematian Kristus merupakan penyatuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Dengan kata lain, saudara, kalau saudara melihat salib Kristus, saudara melihat kasih dan keadilan Allah ada di sana. Kematian Kristus merupakan penyatuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Di atas kayu salib kita melihat kasih, kita juga melihat keadilan Allah. Allah mengasihi kita, tetapi kita orang berdosa. Maka dia mengutus Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita. Hukuman yang harus kita tanggung akhirnya ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Dan jika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Dia akan memberikan kita hidup yang baru, memberkati kita dan menyertai kita selama-lamanya. Itu yang kedua, saudara. Mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan telah menebus kita. Dia mengangkat kita dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih setia dan hormat. Yang ketiga, saudara, karena Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu
dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, Tuhan bukan hanya memahkotai kita dengan kasih dan rahmat, tetapi Ia juga memuaskan hati kita dengan segala kebaikan. Bahasa Indonesia menerjemahkan, Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan yang kita imani akan selalu menyertai dan memberkati kita di dalam dunia ini. Dia merancangkan hal yang baik bagi hidup kita. Jika ada yang tidak baik terjadi pada kita, itu karena Tuhan izinkan terjadi, tetapi tidak akan ada di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia mengontrol hidup kita. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita mau buka hati dan buka mata kita, maka tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Hanya kita seringkali merasa tidak puas dan tidak adil dengan apa yang kita alami. Kita tidak bisa bersyukur karena kita tidak mau membuka hati dan membuka mata. Kita merasa tidak puas dengan kondisi kita karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di atas kita. Sehingga ada pepatah mengatakan rumput di tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Sehingga tidak heran, saudara, banyak orang yang tidak puas dengan rumputnya sendiri. Nah, saudara, jikalau kita membuka mata, kita membuka hati kita, maka tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan, itu adalah satu anugerah yang sangat besar, yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Karena itu adalah hadiah terbesar, karena Kristus mati menebus hidup kita. Dan hidup yang kita hidupi hari-hari ini juga, saudara, walaupun tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, kita bersyukur. Pemazmur di dalam Mazmur 103 memberikan kita alasan mengapa kita harus bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kami sudah seharusnya binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi Tuhan mengasihi kami, sehingga Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Dia mengampuni kesalahan kami, Dia menebus kami, dan bahkan Dia mengangkat kami dan memahkotai kami dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Biarlah kami selalu boleh membiasakan diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Situasi apapun yang mereka hadapi, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menopang hidup mereka, dan Tuhan menyertai keluarga mereka dengan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.